Shalom jemaat Tuhan. Halo. Siapa yang merasa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupannya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Terbukti kita masih bisa ada di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Kita bersyukur Dia memilih kita. Kita menjadi hambanya, kita senantiasa bersyukur. Kita tundukkan kepala, biarlah kita merasakan hadirat Tuhan. Ya Bapa, anak-anak-Mu Tuhan sudah datang. Kami percaya ya Bapa, Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Kami mau setia padamu ya Bapa. Seumur hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan hati kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia Tuhan, ku mau setia sampai
Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau memilih kami. Ku mau setia sampai akhir melayanimu Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota. Yes. Haleluya. Ku mau setia sampai akhir melayanimu Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari dengan lembut saudara-saudara kita katakan, ku mau setia sampai akhir melayani sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Dengan sungguh, lebih sungguh kita katakan, ini seruan hati kami Tuhan, melayanimu seumur hidup kami Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Oh, kami mau setia padamu Yesus sampai akhir melayani mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sekali lagi, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini seruan kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau memilih kami yang tidak ada apa-apa ini Tuhan Yesus. Kami dipilih dari segala bangsa Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami padamu ya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik ya Yesus. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau yang terbaik Yesus. Kami mau melayani-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau sembah, tinggikan. Haleluya. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu.
sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkali-kali Tuhan kami jatuh Tuhan, Engkau selalu mengangkat kami Tuhan. Berkali-kali Tuhan Engkau menyembuhkan kami ketika kami sakit Tuhan. Berkali-kali juga Tuhan kami tersesat dan Engkau mengembalikan ke jalan yang benar ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Biarlah setiap bilur-bilur-Mu Tuhan, biarlah setiap firman-Mu Tuhan, kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau penolong kami Tuhan, Kau penyembuh kami ya Tuhan. Kami percaya, kami mengucap syukur Tuhan. Ada kekuatan baru Tuhan ketika kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Meskipun doa kami tidak dijawab Tuhan, meskipun hati kami habis lenyap ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan kami. Hanya Engkau lah yang kami pandang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terkadang Tuhan kami lelah, kami percaya Tuhan, ini adalah rancangan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Sekali lagi, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi. Amin. Hati-Mu tak terselami. Engkau baik ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Kami bersyukur. Ku bersyukur perkenanan-Mu ya Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu,
terbesar. Engkau besar ya Tuhan. Engkau anugerah terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Selayaknya kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Oh, kasih-Mu Tuhan tiada bertepi ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Selayaknya Tuhan kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami. Oh, terpujilah, terpujilah Yesus. Oh, haleluya. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan padamu Tuhan. Terima kasih. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Sama-sama kita nyatakan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hati. Saya undang bangkit berdiri saudara-saudara. Tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Disorak-sorai untuk Tuhan kita. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Kami mengangkat hati kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang, kami duduk diam Tuhan, memuji-muji Engkau Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah kiranya setiap apa yang kami beri ya Tuhan, untuk puji kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami mau memberi hati kami padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lihat setiap hati kami ya Tuhan, terima kasih. Lihat setiap hati kami. Hati yang sangat rindu Tuhan akan Engkau. Yang sangat rindu Tuhan.
Sekali lagi Tuhan, seringkali kami melakukan kesalahan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang, duduk diam, menyembah Engkau Tuhan, Engkau mengampuni. Terima kasih. Kami merasakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan, biarlah berguna untuk gereja di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Dipersilakan duduk kembali saudara-saudaraku. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, semua itu ku lakukan, semua dengan-Mu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua pikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan, semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami takkan menyerah, kami takkan menyerah ya Tuhan, karena kami punya Tuhan Yesus. Kami bisa, kami sanggup Tuhan. Ketika bersama dengan Yesus, kita pasti akan bisa melewati segalanya. Kita percaya Tuhan
Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, kita sampaikan kepadanya. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Kepada hambanya dipersilakan. Apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul di ibadah doa malam ya Bapa. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya itu boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Jika sebentar kami akan duduk diam mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Bapa. Biarlah hamba semakin hari semakin kecil. Tetapi Engkau saja yang semakin besar ya Tuhan Yesus. Berkati setiap hati, setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya boleh menjadi benih yang tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Setiap kita yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kembali jumpa di ibadah doa malam, amin. Jadi hari ini saya mau sharing firman, yaitu sharing narasi. Jadi ayatnya agak panjang, tapi nggak apa-apa, seru, ceritanya bagus. Saya mau cerita tentang satu tokoh, yaitu bernama Gideon. Siapa yang tahu Gideon di sini? Nah, kalau tahu, siapa sih Gideon itu? Ayo, Citif di awal bulan di ibadah pemuda ada sharing tentang Gideon. Ingat gak? Yang perang 300 mengalahkan 135.000. Yang orang yang minum, kalau minumnya sembarangan gak boleh ikut perang, itu Gideon. Boleh slide-nya, Calvin? Jadi malam hari ini kita akan belajar sama-sama lebih dalam tentang Gideon. Siapakah Gideon? Next. Nah, Gideon ini saya mencatat memiliki 3
chapter kehidupan atau 3 bagian hidup. Chapter 1, Gideon bukan siapa-siapa. Dia itu dicatat seorang biasa, seorang pengirik gandum dari sebuah suku paling lemah di Israel, yaitu suku Manasye, suku paling kecil. Dia juga adalah anak paling kecil dari keluarganya, jadi dia tumbuh menjadi anak yang minder dan rendah diri. Waktu Tuhan ngomong, hai pahlawan gagah berani, dia malah berkeluh kesah sama Tuhan, mana ada pahlawan gagah berani, aku ini dari bangsa kecil, dari suku Manasye, aku pun anak paling muda dan di antara keluargaku aku nggak mungkin bisa apa-apa. Jadi chapter pertama kehidupan dari Gideon, dia bukan siapa-siapa, sama kayak Tiara, sama kayak Dinda, sama kayak David Waru, sama kayak kita semua lah. Orang biasa, bukan anak pejabat, bukan anak raja, bukan seorang jenderal. Next, ini sering dibahas sudahan. Lalu chapter kedua, bab kedua kehidupan Gideon, yaitu Gideon dipakai Tuhan. Ini yang kemarin Citif khotbahkan di awal bulan, kita udah sering dengar firman tentang ini. Gideon dipakai Tuhan. Seorang yang bukan siapa-siapa, memimpin Israel mengalahkan bangsa yang begitu kuat, yaitu bangsa Midian. Perangnya 32.000 melawan 135.000. Wah, udah nggak imbang ya kan, 32.000 dan 135. Sama Tuhan disuruh kebanyakan. Kurangin, yang takut, yang nggak berani nggak usah ikut perang, berkurang jadi 10.000. Suruh minum, yang minumnya berantakan nggak usah ikut perang. Terakhir 300 orang melawan 135.000. Di sini siapa pernah nonton film 300? Yang Spartan? Nggak ada yang pernah nonton ya? This is Sparta, pernah nggak? Itu kalah, itu udah keren ya kan? Bisa menahan bangsa Persia sampai berhari-hari. 300 orang lawan, saya perkirakan mungkin 100 ribuan juga, kalah. Kenapa nggak difilmkan Gideon ini ya kan? Ini lebih keren. 300 tapi menang. Nah, mirip kayak film itu tapi menang. Nah, sekarang kita akan bahas chapter kehidupan terakhir dari Gideon yang mungkin kita jarang dengar. Orang jarang mendengar tentang ini. Next, boleh Calvin. Chapter ketiga, kegagalan Gideon. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1 sampai 31. Hari ini kita baca 31 ayat. Enggak apa-apa, tapi seru. Nanti ini cerita, jadi kayak dongeng hari ini. Ayat 1 sampai 31. Jadi kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 7 itu chapter 1-nya Gideon. Pasal 7 dia pengirik gandum, dia bukan siapa-siapa, dia rendah diri. Kalau pasal 6. Pasal 7 enggak usah dibuka Calvin, tetap stay di PowerPoint aja. Itu pasal 6. Pasal 7 Gideon itu dipakai Tuhan luar biasa. Kisah perang, kisah menang, jadi pemimpin Israel itu pasal 7. Pasal 8 adalah apa yang terjadi sama Gideon setelah menang. Nah, pasal 8 ini yang mungkin sering kita nggak baca. Nah, kita buka dulu yang pertama pendahuluan, ayat 1 sampai 3. Teman-teman boleh, Bapak Ibu Saudara boleh baca. Di slide aja, Calvin. Sudah ada ayatnya itu. Tetap di PowerPoint, ayatnya udah saya siapkan. Nah, boleh ayat 1 sampai 3 ya. 1, 2, ya. Amin. Jadi ini kisahnya apa? Ceritanya kan waktu itu Gideon perang sama 135.000 pasukan. Ingat nggak menangnya gimana? Niup sangkakala sama pecahkan kendi. Jadi ceritanya, ini kita flashback di pasal 7 dulu. Waktu itu musuhnya itu lagi kemah, lagi istirahat. Terus 300 pasukannya Gideon ini berpencar. Terus di saat bersamaan mungkin ada kode dari Gideon atau gimana, mereka tiup sangkakala, terus lempar kendi. Jadi punya perang, tet. Orang-orang pasukan Midian yang ketiduran ini kan kaget.
dikira sudah diserang. Jadi posisi ngantuk mungkin malamnya habis dugem ya kan, nggak tahu lah, mungkin mabuk-mabuk, bangun ambil tombak, ambil pedang, tusuk orang di sampingnya. Jadi orang Midian ini dalam semalam dari 135.000 mati 120.000. Cuman modal trompet sama pecahin botol. Jadi Gideon gak ikut perang ceritanya, orang Midian ini mati 120.000. Nah 15.000-nya kemana? Ini ceritanya. Jadi masih sisa 15.000, kaburlah mereka, masih sisa 4 raja. Jadi orang Midian masih rajanya masih ada 4, masih ada pasukan 15.000, lari. Terus Gideon menghubungilah satu suku namanya suku Efraim. Yang disebut tadi, suku Efraim ini suku terkuat di Israel. Tapi suku Efraim gak diajak perang. Makanya jadi ceritanya berhasil ditangkaplah. Efraim dari 4 raja yang kabur kan diminta tolong sama Gideon, sorry. Kami udah siap perang, ada yang kabur raja, tolong bantu ditangkap. Dikejarlah sama Efraim, kedapatlah 2, dibunuh sama suku Efraim, terus datanglah komplain ke Gideon. Kalian kok perang gak ngajak kami? Kenapa Israel lawan Midian, kami kok bangsa suku Efraim gak diajak? Padahal kami kan suku terkuat, kalau perang ajaklah kami. Terus Gideon dengan pinter diplomasinya ngomong lah, ini bahasa sehari-harinya ya, memang kami yang perang. Kami bisa menang lawan pasukannya, tapi yang bunuh raja kan kamu. Gideon ngomong, loh kami menang lawan pasukan kerucuk-kerucuk, rajanya yang bunuh kamu, kami nggak ada apa-apanya sama Efraim. Luar biasa, akhirnya Efraim, betul juga ya, redahlah, nggak jadi marah. Nah sekarang kita lihat kelanjutannya, ini pembuka aja. Berikutnya, hari ini saya bagi 3 poin dari 31 ayat yang akan kita baca. Poin pertama, ego Gideon mulai tumbuh, ayat 4-9. Next, ketika Gideon sampai di sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Tadi kita belajar Gideon perang pakai apa? Sangkakala. Kali ini sangkakalanya ditinggal. Kali ini Gideon perang pakai pedang. Dikejar, pergi nyeberangi sungai Yordan, mengejar orang-orang Midian. Next. Padahal pasukannya masih lelah, Gideonnya masih capek, tapi dikejar. Dan berkatalah jadi Gideon sampai di sebuah kota namanya Sukot. Berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Seba dan Selmunah, raja-raja Midian. Jadi ini sisa 2, tadi kan 4 rajanya yang kabur. 2 ditangkap Efraim, dibunuh sama orang-orang Efraim. 2 lolos, dikejar Efraim gagal. Nah 2 inilah yang dikejar sama Gideon. Tapi jangan lupa Gideon ngejar dengan 300 pasukan. 2 raja ini masih punya 15.000 pasukan, lari bareng-bareng. Karena capek singgah di sebuah kota namanya Sukot, minta dikasih roti. Nah next, berikutnya ayat 6. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Seba dan Salmunah itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu. Jadi orang Sukot nggak mau ngasih roti. Loh, emangnya kamu udah dapat rajanya? Kami harus ngasih roti. Jadi orang Sukot ini nggak mau ngasih ke Gideon dan pasukannya. Ini ada berbagai versi saya baca-baca. Kemungkinan orang Sukot takut, karena orang Sukot tahu kalau Selmunah sama siapa tadi Seba itu masih punya pasukan banyak. Takutnya kalau ketahuan ngasih makan ke Gideon, nanti pasukan Midian ini bisa balik, kalau menang, misal Midian menang, Sukot bisa dihancurkan. Jadi takut mereka mau ngambil posisi netral. Nggak memihak kiri, nggak memihak kanan. Itu satu. Atau ada versi lain kata para ahli, mungkin Sukot nih kota yang miskin, nggak bisa ngasih makan. Mungkin selama ini dijajah sama Midian. Sudah bayar pajak ke Midian. Mungkin orang Midian pun sudah minta roti duluan. Jadi nggak punya lagi roti untuk ngasih mereka Gideon. Makanya bilang kalau udah ditangkap baru kami kasih roti. Berikutnya ayat 7, kita lihat bagaimana reaksi Gideon. Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmunah ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Onak itu apa sih? Onak itu adalah rotan yang ada durinya. Rotan dikasih duri, itu onak. Bayangkan Gideon ini seorang diangkat Tuhan jadi hakim, mengancam bangsanya sendiri. Emosi lah, gak dikasih roti kan. Awas ya, kalau nanti itu 2 raja ku tangkap, ku hajar kamu.
ku cambuk pakai onak, pakai duri, padang gurun, ku hajar. Bayangkan seorang hakim ngancam rakyatnya sendiri. Seharusnya hakim ini melindungi rakyat. Hakim dibentuk sama Tuhan, dipilih oleh Tuhan sebagai pelindungnya Israel. Tapi kali ini hakim ini yang bernama Gideon mengancam rakyatnya sendiri. Ayat 8. Sudah lapar nggak dapat, pergi ke kota lain, kota terdekat yaitu Penuel. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tapi sama jawabannya, orang-orang ini pun menjawab seperti orang-orang Sukot. Jadi dua kota sama-sama nolak ngasih makan. Kenapa kok nolak gak dijelaskan? Mungkin ya sama alasannya, takut sama orang Midian, mungkin selama ini dijajah sama Midian. Next, ayat 9. Kita lihat reaksinya sekali lagi. Lalu berkatalah ia juga kepada orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Dia ancam Sukot, dia ancam Penuel, karena apa? Nggak dikasih makan. Marahlah. Ini sudah mulai kita lihat, ego Gideon tumbuh. Kita kalau baca pasal 6 sama pasal 8, ini sangat beda jauh. Pasal 6, Gideon itu sangat merendah, takut. Aku bukan pahlawan, aku bukan siapa-siapa. Sekarang bisa kugaruk kau nanti. Kuhajar kamu pakai cambuk ya, kuhajar pakai rotan. Bisa tiba-tiba jadi orang yang ganas ya kan. Saat berperang, Gideon itu selalu dengar suara Tuhan. Kita sudah baca 9 ayat, tidak ada satupun ayat Gideon ngobrol sama Tuhan. Padahal kalau kita baca di pasal 6, di pasal 7, isinya itu penuh pembicaraan Gideon dengan Tuhan. Di pasal 8 enggak ada. Nanti kita baca sampai ayat 31, Gideon enggak ada ngomong sama Tuhan. Dia ngambil keputusannya sendiri. Awalnya Gideon berperang bersama Tuhan, memakai sangkakala. Kali ini Gideon perang pakai tangan besi. Enggak lagi pakai sangkakala. Dia mengancam rakyatnya sendiri. Bahkan, jangan-jangan kita pun bisa jadi kayak Gideon. Saat kita lemah, saat kita bukan siapa-siapa, kita datang ke Tuhan. Kita hidup pakai caranya Tuhan. Tapi saat kita sudah dipakai Tuhan, kayak Gideon, sudah diberkati, jangan-jangan kita jadi sombong. Jangan-jangan ego kita keluar, kita jadi orang yang jahat. Saat ada yang enggak setuju sama kita marah. Merasa cara kita yang paling benar. Bayangkan Gideon ini seharusnya dipakai Tuhan jadi pelindung. Gideon enggak lagi berperang pakai sangkakala, tapi pakai pedang. Ngancam rakyatnya sendiri. Terus Gideon ini penakut benernya. Dia sama Efraim takut, tadi kita baca di awal. Tapi sama rakyat lemah ditindas. Efraim komplain, oh iya kamu hebat lah, kamu dapat 2 raja, aku sih gak ada apa-apanya samamu. Sama bangsa yang kuat gak berani dia. Tapi bangsa yang lemah ditindas, ku hajar kamu nanti. Lihat aja, ku siksa. Nah kita lihat, itu poin pertama, ego Gideon mulai tumbuh. Next, Calvin. Gideon saat lemah bukan siapa-siapa, Gideon mengikut kehendak Tuhan. Tapi saat berhasil dan diberkati, Gideon pakai ego pribadinya, enggak lagi pakai cara Tuhan. Next, poin kedua, Gideon balas dendam. Nah ini mulai seru. Kalau kita bacain tadi, wah kejam Gideon. Itu belum apa-apanya, itu masih permulaan. Ini yang serem ini, 11 ayat ini. Next. Nah ini akhirnya Gideon ini berhasil nangkep 2 raja itu. Itu di ayat 10 sampai ayat 12. Sementara itu Seba dan Salmuna ada di Karkor bersama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000, nah ini masih 15.000 pasukannya. Makanya Sukot sama Penuel gak mau bantu. Karena mereka lihat, ini cuma 300 orang. Orang Midian masih punya 15.000. Yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Jadi yang tadi saya bilang, sudah mati 120, masih sisa 15.000 ini yang kabur. Ayat 11. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Noba dan Yokbeha. Lalu memukul kalah tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Jadi dikalahkan, 300 lawan 15.000. 15.000-nya kalah. Kalau sebelumnya 120.000 kalahnya pakai sangkakala, ini pakai pedang. Keren. 300 lawan 15.000, pedang-pedangan, menang yang 300.
Hebat ini, Gideon ini pasukannya 300 pun pasukan elit ini. 15.000 bisa kalah. Berikutnya ayat 13. Ayat 12. Seba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yaitu Seba dan Salmuna. Sedang seluruh tentaranya dicerai beraikannya. Ketangkaplah dua raja ini, yaitu Seba dan Salmuna ketangkap. Dan ini berita buruknya, ketangkap, maka nasib buruk akan menimpa Sukot dan Penuel. Nah next kita akan baca, setelah ditangkap raja ini udah berhasil, apa reaksinya Gideon? Jadi Gideon begitu berhasil menangkap dua raja ini, fix dia orang terhebat di Israel. Karena apa? Secara resmi Gideon sudah memenangkan perang. 135.000 orang dikalahkan. Jadi tadi masih sisa. Sekarang dia sudah menang, rajanya Midian semua mati, sisa 2 ditawan. Rajanya 2 ditawan, jadi secara sah Gideon orang paling hebat di Israel. Lalu apa yang dilakukan Gideon? Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan melalui pendakian Heres. Berikutnya ayat 14. Ditangkapnyalah seorang pemuda dari penduduk Sukot. Nah, jadi di tengah jalan, saya silent dulu. Jadi di tengah jalan, jumpalah sama seorang anak muda dari kota Sukot. Mungkin lagi bertani, mungkin lagi menggiring domba, kambing, saya nggak tahu, pokoknya diculik. Satu penduduk Sukot nih diculik sama Gideon, ditangkap, diinterogasi, mungkin ya disiksa, mungkin diancam, ditanyai orang itu, suruh nulis nama pemuka dan para tua-tua di Sukot. Bayangin Gideon ini sedendam apa sama kota yang harusnya dia lindungi loh. Dia dendamnya begitu besar. Akhirnya si anak muda ini mungkin karena ketakutan. Saya bayangin sih melihat cara Gideon ya, mungkin disiksa anak muda ini. Cerita, mana, di mana, siapa nama pemimpin kotamu? Akhirnya si anak muda ini terpaksa nulis, tertulislah 70 orang banyaknya. Berikutnya ayat 15. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Seba dan Salmuna, dipamerin, udah kutangkap nih, 2 raja Midian yang kalian takuti, udah kukalahkan. Yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Seba dan Salmuna itu ada di tanganmu? Sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu. Bayangin ya, kata per kata yang dipakai orang Sukot diulang kembali sama Gideon. Dia ingat loh kata per kata yang dia dengar. Dia bisa istilahnya copy paste, tempel salin ya kan. Dia dengar, dia ngomong balik. Ini kan yang kamu dulu ngomong, itu kan diulang. Sudahkah Seba Salmuna ada di tanganmu? Dia ngomong balik loh. Sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orang yang lelah itu. Dia bisa ingat, saking dendamnya dia sama Sukot, dia ingat berkata, kamu belum ngalahin raja itu 2 masih ada, gak males kami ngasih roti. Dia bisa ngulang kata-kata itu, luar biasa. Ayat ke-16. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Luar biasa, bayangin, disiksa di depan umum kota, di tengah kota. Saya bayangkan Sukot ini mungkin kota kecil, kita berandai-andai, ini pasti kan para pemimpin. Coba kita bayangkan tiba-tiba Pak Bobi, gubernur kita, terus Pak Wali Kota yang terpilih Pak Riko, tiba-tiba ditangkap, ditaruh di tengah kota Medan, terus dicambuk. Sama Pak Prabowo, contoh ini ya, ini perumpamaan, dicambuk. Kan aneh kan kita ngelihatnya, loh ini wali kotaku loh. Terus gak hanya sekedar itu, mungkin tua-tua ada pendeta, tiba-tiba Pak Gem dicambukin sama Pak Prabowo, kan lucu ya kan. Dikumpulin tua-tua kota Medan, salah satunya Pak Gem yang ditangkap kan. Terus sama Pak Prabowo dicambuk. Aneh kan, kejam gak? Kejam. Tapi itu loh dilakukan Gideon. Disiksa, dipermalukan di depan penduduk kota. Ini para tua-tua loh, orang yang mungkin sudah usia 60, 70, pemuka agama, pemimpin politik mungkin, pemimpin militer kota itu, semua dipermalukan, dihajar. Karena apa? Dendam pribadi. Berikutnya ayat 17. Juga menara Penuel dirobohkannya. Maaf ya, saya banyak salah ketik. Dironohkannya. Dirobohkannya, dari tadi banyak yang salah. Dan dibunuhnya orang-orang kota itu.
Udah selesai Sukot, pergi ke Penuel, bantai, dibantai. Mungkin gak hanya sekedar Penuel, Sukot pun jangan-jangan juga sama, dibunuhnya orang-orang kota itu. Bayangkan, kalau teman-teman baca di dalam Alkitab itu ada banyak hakim. Hakim itu siapa sih? Nah, apa bedanya hakim sama raja? Hakim itu pemimpin yang dipilih Tuhan. Bedanya sama raja, kalau raja itu sistem keturunan. Contohnya Daud turun ke anaknya Salomo, Salomo turun ke anaknya kan. Kalau hakim itu enggak, dipilih Tuhan. Jadi contohnya kayak Nabi Imam Eli turunnya ke Samuel, enggak ke anaknya. Itu pilihan Tuhan. Terus imam ini, imam hakim ini dipakai Tuhan untuk melindungi bangsa Israel. Biasanya memimpin bangsa Israel dalam hal perang, menghadapi bangsa asing. Salah satu contoh hakim itu adalah Samson. Simpson atau Samson sih? Simpson ya. Simpson. Terus Esther. Terus Nabi Samuel itu hakim-hakim beberapa. Gideon ini juga hakim. Teman-teman boleh baca, Bapak Ibu boleh baca, cari di Alkitab. Enggak ada hakim membunuh orang Israel. Satu-satunya hakim yang menyiksa rakyatnya sendiri dan membunuh rakyatnya sendiri sepanjang Alkitab tulis cuman Gideon. Ini hakim luar biasa loh. Harusnya hakim itu perangnya sama bangsa lain. Kayak Simpson, dia perangnya sama bangsa asing. Ini perang sama bangsa sendiri. Dibunuh, disiksa, dipermalukan. Karena apa? Dendam. Satu-satunya hakim. Pakai onak, pakai duri, bayangkan. Dan ini di rakyatnya sendiri. Sekejam itu. Kita melihat selama ini, wah Gideon ini seorang yang rendah diri. Orang yang gak pede. Sekarang karena sukses jadi kepedean. Bayangin, disinggung sedikit gak terima, dibunuh. Satu kota dibantai. Bayangin ini kota yang harusnya dilindungi oleh Gideon. Dan gak selesai di sini, ternyata dendamnya itu gak hanya ke bangsa sendiri. Ternyata Gideon itu punya misi terselubung dalam pengejaran dia sama orang Midian. Next, ayat 18. Oh ini sudah tadi satu-satunya sejarah hakim yang harusnya pelindung justru nyiksa rakyatnya sendiri. Berikutnya, kemudian bertanyalah ia kepada Seba dan Salmuna. Artinya apa? Tadi ayat 17 kan membantai. Terus tanya, artinya Seba dan Salmuna itu dari tadi nonton kejadian itu. Mungkin Seba Salmuna itu mikir dalam hati, udah gila ini orang ini. Gue raja gak gini juga ya. Dipertontonkan, dia tuh nyiksa rakyatnya sendiri di depan orang Midian. Mungkin nonton ini Seba sama Salmuna. Gila ini Gideon ini, orang gila ini, psikopat ini. Udah menang, dia kukira perang ngelindungi orang Israel. Sekarang kok orang Israel sendiri yang dibantai. Terus dia tanyakan ke Seba Salmuna, di manakah orang yang kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau. Mukanya mirip samamu, kata dua raja ini. Sikap mereka masing-masing juga ya kayak seperti anak raja. Maksudnya apa? Ya sikapnya ini kayak kamu sekarang ini. Ya mungkin bahasanya ya rajanya ya, mukanya mirip kamu, kelakuannya pun bejat kayak kamu. Mungkin raja itu ngomong gitu. Terus tanyalah ayat 19. Lalu kata Gideon, saudara-saudaraku lah itu, anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Ternyata kenapa Gideon mengejar dua raja ini? Karena Gideon juga punya dendam pribadi sama Seba dan Salmuna. Ternyata Gideon dendam, saudara-saudaranya pernah dibunuh, dikejarlah. Sampai gak tanya lagi sama Tuhan, gak ngobrol lagi sama Tuhan, sangka kalanya ditinggalin, cabut pedang, bantai orang, yang gak setuju sama dia dibantai juga, yang beda pendapat sikat. Karena apa? Dia punya dendam sama orang Midian ini. Harus, apapun yang terjadi aku harus bunuh dia. Ayat 20. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Bayangin bapak macam apa, ini anak masih kecil, anaknya sendiri disuruh membunuh. Bunuh, anaknya gak berani karena masih muda, masih kecil disuruh bunuh. Dia ingin mempermalukan dua raja ini. Mati di tangan seorang anak kecil itu sangat memalukan bagi seorang raja. Ayat 21. Lalu kata Seba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami. Sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon
dibunuhnya Seba dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Di sini kita bisa melihat bagaimana Gideon itu berubah. Drastis hanya dalam satu pasal. Dari seorang yang taat sama Tuhan. Dari awalnya seorang yang sangat pemalu, merasa nggak layak, ngomong aku ini anak paling kecil, sukuku suku paling kecil, suku Manasye. Nggak mungkin aku bisa memimpin Israel. Akhirnya dipakai Tuhan. Kalau kita baca pasal 6, pasal 7, full isinya Gideon bercakap-cakap sama Tuhan. Ikutin, Tuhan suruh ikut, Tuhan suruh ini ikut. Walaupun yang disuruh Tuhan sering nggak masuk akal, Gideon tetap ikut. Tapi apa yang terjadi? Begitu Gideon melihat dia menang, Gideon jadi sombong. Begitu lihat berkat Tuhan, Gideon jadi silau sama berkat itu. Dia sombong, berubah drastis. Dari seorang yang rendah diri jadi tinggi diri. Nggak ada ya, rendah hati ada tinggi hati. Kenapa rendah diri nggak ada tinggi diri ya? Jadi pribadi yang tinggi hati. Bayangkan dia menyiksa. Gideon sudah berubah. Awalnya digerakkan oleh Tuhan, kini digerakkan oleh ego dan dendam pribadi. Saking besarnya suara ego dan dendam ini, telinganya jadi tuli akan suara Tuhan. Bukan Tuhan gak bicara sama Gideon. Kita udah baca 21 ayat, so far belum ada ya Tuhan berbicara ya. Kenapa? Bukan Tuhan gak mau bicara. Gideon udah nutup telinganya. Gideon sudah dengar suara hatinya sendiri. Kejar, tangkap, bunuh. Yang gak setuju sama aku, siksa, hajar. Next. Nah ini poin terakhir. Akhir hidup Gideon. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai 31. Ini akhir hidup yang cukup menyedihkan menurut saya, cukup tragis. Dari seorang yang selama ini mungkin kita anggap pahlawan ya kan. Makanya banyak, puji Tuhan di sini gak ada yang namanya Gideon ya. Orang Kristen banyak ngasih anaknya nama Gideon. Karena dengarnya apa? Dua chapter pertama kehidupan Gideon. Mereka belum dengar. Ternyata Gideon kayak gini loh. Kita lihat ya ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jadi karena Gideon ini menang, hebat, orang Israel mengeluh-ngeluhkanlah Gideon. Mulailah Gideon ini dikultuskan. Tahu ya dikultuskan ya, dituhankan, didewakan gitulah. Dipuja-puja. Lalu orang-orang Israel pingin menjadikan Gideon raja. Kenapa raja? Kan ditulis, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu, baik cucumu. Itu raja. Kalau raja ya dari bapak, turun ke anak, turun ke cucu, itu tahtanya. Jadi orang Israel pingin punya raja. Di zaman itu bangsa-bangsa semua itu punya raja kecuali Israel. Israel itu bangsa tanpa raja. Karena kepercayaan orang Israel, rajanya mereka ya Tuhan. Israel itu rajanya Tuhan. Hakim itu wakilnya Tuhan, wakilnya raja. Next, ayat 23. Kita lihat jawaban Gideon. Ini sangat bagus sekali. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Bagus nggak jawabannya? Bagus ya, kita harus tepuk tangan nih. Luar biasa nih Gideon ya kan. Keren banget. Udah menang, dipuja-puja, disuruh jadi raja, ditolak. Aku nggak mau jadi raja, Tuhan yang jadi raja. Rajanya Israel bukan Gideon, bukan anakku, bukan cucuku, tapi Tuhan. Tapi nggak berhenti di situ. Ayat berikutnya, ayat 24. Ternyata ada maksud terselubung. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu. Baiklah baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Ayat 25. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Karena apa? Rakyat Israel sudah kagum sama Gideon. Ini orang luar biasa. Kami kasih untuk Gideon apa saja. Semua jarahan kami kembalikan ke Gideon. Dan setelah dihamparkannya selai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Berikutnya 26. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian
Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Nah, kain ungu, kenapa zaman itu di Timur Tengah, pakaian raja itu rata-rata warnanya ungu. Mau orang Mesir kayak orang Yunani, orang Israel, orang Arab, Timur Tengah. Kenapa? Karena ungu itu warna yang susah. Kalau sekarang ini kita punya cat ya, dulu itu pakai bahan alami dari kayu-kayuan. Jadi menciptakan warna ungu, itu saya baca-baca kayunya itu khusus, terus harus dicampur, itu teknologi yang cukup maju. Jadi kain berwarna ungu itu jauh lebih mahal dari kain warna lain di zamannya Gideon. Itu enggak terhitung loh ya. Yang terhitung baru 1.700 sikal emas. Next, saya iseng lah saya cari. Sikal itu berapa sih? Satu sikal itu 11,4 gram. Jadi 1.700 sikal itu 19.380 gram atau 19 kilo emas. Kalau dirupiahkan itu 17,2 M. Jadi waktu itu dikumpulkan rakyat, Gideon dapat 17 M emas. Belum terhitung kain ungu, anting-anting, kalung, untar, dan lain-lain ya. Masih banyak yang belum terhitung. Yang dihitung 17 M. Bisa jadi 2 kali lipatnya 34 M mungkin. Kita nggak tahu, yang pasti lebih minimal 17 M. Itu dikumpulkan sama Gideon. Wow, dia menolak jadi raja. Aku nggak mau jadi raja. Belum titik, lanjut. Kasih aja emasmu ke aku. Aku nggak mau gelar, aku nggak butuh gelar raja. Kasih, butuhnya hepeng, duit. 1 hari 17 M. Tapi karena rakyat sudah cinta, merasa Gideon berjasa daripada dijajah Midian, nggak apa-apalah kasih. Toh dijajah Midian kami juga harus bayar upeti, kita kasih aja ke Gideon. Tapi nggak berhenti di sini. Inilah kalau sudah sombong, nggak dengar suara Tuhan, mata duitan, cara hidupnya bakal salah. Berikutnya, nggak berhenti cuma minta uang. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya dan menempatkannya di kotanya. Aduh, katanya lagi. Di kotanya, sorry ya. A sama O kan jauh kok jadi katanya sih. Di kotanya Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dan menyembah efod. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan si isi rumahnya. Jadi sebagian emas yang diterima Gideon, sebagian lagi dibikin jadi efod. Efod itu apa? Next slide. Nah ini efod yang benar. Ini efod yang emas ini yang dibuat Gideon. Ini yang benar warnanya ungu. Efod itu pakaian yang dipakai imam besar untuk upacara-upacara keagamaan, untuk penebusan dosa, untuk ucapan syukur. Pokoknya kalau ada acara keagamaan di Bait Allah, di kemah suci, waktu itu namanya kemah suci, itu imam besar harus pakai kain efod ini. Tapi Gideon bikin yang beda, dari emas, warnanya emas. Terus luar biasanya, ini enggak dipakai, tapi dijadikan berhala. Efod ini seharusnya dipakai imam besar untuk nyembah Tuhan. Sekarang yang disembah justru efodnya. Terus luar biasanya, harusnya di zamannya Gideon, di zamannya Gideon, orang Israel kalau mau beribadah itu di kota namanya kota Silo. Itulah tempat kemah suci, tabut perjanjian ada di situ. Di kota namanya Silo. Sebelum Yerusalem ya, dulunya Silo. Jadi orang Israel mau mempersembahkan kambing, domba, mau nanti imam besar pun tinggalnya di kota Silo. Tapi karena Gideon ini tanah kelahirannya, kampungnya di Ofra, dipindahkan. Pusat keagamaan ini dari Silo dipindahkan ke kotanya, yaitu Ofra. Kan luar biasa kan. Ini lebih hebat daripada Pak Jokowi mindahkan Jakarta ke IKN. Itu biasa. Kalau ini mindahkan tempat tinggalnya Tuhan, bayangin. Tanpa tanya Tuhan. Kalau ini kan ibu kota negara aja kita udah heboh. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju kan. Itu masih ibu kota negara. Ini rumahnya Tuhan, suka-suka dipindah dari Silo ke Ofra tanpa persetujuan Tuhan. Terus di Ofra menciptakan berhala dari emas. Jadi satu rakyat Israel itu nyembah ini. Baju ini disembah sama orang Israel. Bayangin, harusnya ini hakim membawa orang Israel dekat sama Tuhan, udah rakyatnya dibantai, udah rakyatnya disiksa, sekarang dia jadi diktator, dia pindahkan. Berikutnya, ayat selanjutnya.
Demikianlah orang Midian itu tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi, maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Jadi akhirnya aman. Midian kan yang negara besar yang bisa mengancam Israel itu Midian. Akhirnya Midian gak berani lagi sama orang Israel. Jadi 40 tahun aman. Ayat selanjutnya, udah hampir habis nih ya. Gak berasa kan? Seru juga kan cerita-cerita gini, kayak sekolah minggu kita. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Siapa ini tiba-tiba muncul Yerubbaal bin Yoas? Ini nama lainnya Gideon. Gideon itu nama lainnya Yerubbaal bin Yoas. Next, karena papanya namanya Yoas. Papanya Gideon namanya Yoas. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki. Laki-laki ya, senang kali Calvin. Katanya cita-cita aku jadi Gideon. Dia mau punya 24 bidadari katanya. Kok jadi lari ke situ lagi ya. Jadi Gideon ini punya 70 anak, laki-laki tok, perempuannya belum dihitung. Yang pasti nggak ada bencong ya. Laki-laki 70, perempuannya mungkin 70, bencongnya nggak ada lah ya. Zaman itu belum ada LGBT. Jadi punya 70 anak laki-laki. Semuanya anak kandung. Jadi nggak ada anak angkat, anak tiri nggak ada. Sebab istrinya banyak. Dia menolak jadi raja, tapi cara hidupnya kayak raja. Ya kan istrinya banyak, anaknya 70. Berikutnya, juga gundiknya, punya gundik lagi. Istrinya banyak, belum lagi gundiknya. Gundik itu kayak budak gitu ya, budak perempuan yang bisa ditiduri oleh Gideon. Bayangin, udah punya istri, punya gundik, di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelek. Tuh, bayangin, Gideon ini, kamu jadi raja ya? Enggak, Tuhan saja yang jadi raja. Aku minta emas saja, dapat emas, dapat emas, sebagian masuk kantong, ya kan, kayak pejabat-pejabat Konoha, sebagian dibuatkan berhala, sembah, pindah tempat keagamaan, enggak lagi di Silo, di kampung halaman saya, di Ofra. Orang Israel nyembah, di situ berdoa sama emas. Udah doa sama emas, habis gitu punya istri banyak. Dan yang unik gini, anaknya kan 70 anak laki-laki. Kenapa cuma satu yang ditulis namanya? Abimelek. Ini enggak sembarangan, firman Tuhan selalu punya maksud. Berikutnya, Gideon punya 70 anak laki-laki, kenapa cuman Abimelek yang ditulis Alkitab? Karena arti dari Abimelek adalah, next, enggak, berikutnya, enggak balik-balik, pencet spasi atau enter ini. Nah, ayahku adalah raja. Jadi Abimelek itu berarti ayahku adalah raja. Dia disuruh jadi raja, nolak. Minta uang aja. Udah dia berlaku kayak raja, dia bikin anak sebanyak-banyaknya, bikin pabrik anak ya kan. Istrinya banyak, setiap hari beda-beda istri. Dari sekian banyak anak, Alkitab cuma mencatat satu anak, Abimelek. Bukan sebuah kebetulan. Karena namanya artinya luar biasa loh. Ayahku adalah raja. Dia ngaku-ngaku, aku ini raja loh. Anaknya, dia mungkin menyesal, kenapa dulu aku gak jadi raja? Kenapa aku tolak dulu? Akhirnya dia bikin anak, dikasih nama, ayahku adalah raja. Berikutnya, Gideon ini munafik. Ia nolak jadi raja, tapi hidup kayak raja. Istrinya banyak, gundiknya banyak, minta emas buat berhala, punya anak dikasih nama, ayahku adalah raja. Bayangin di akhir hidupnya terjadi perubahan drastis dari Gideon yang selama ini kita kenal. Seorang yang rendah diri, yang merasa dirinya